Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Agustian. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi. Di sini saya akan menerangkan tentang function dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini dalam mata kuliah algoritma pemrograman, kami mendapatkan tugas berupa penjelasan mengenai function atau fungsi. Jadi, apa itu function? Function adalah sebuah bagian kecil dari pemrograman yang dibuat untuk melakukan suatu tugas tertentu dan bisa dipakai berulang-ulang tanpa harus menulis ulang kodenya. Dengan menggunakan fungsi, program menjadi lebih rapi, lebih mudah dibaca, lebih mudah diperbaiki, dan lebih mengurangi penulisan kode yang berulang. Jadi di sini function itu seperti wadah untuk sebuah program agar terlihat lebih simpel, teman-teman. Jadi kita tidak perlu nulisnya banyak lalu menjadikan satu program itu terlalu banyak. Jadi dengan adanya function ini kita bisa membuat program jadi lebih simpel, lebih rapi, dan mudah dibaca, sekaligus juga lebih mudah diperbaiki. Nah, di sini mengapa lebih rapi? Karena dalam function sendiri itu mereka itu bisa meringkas sebuah program sehingga untuk memasukkan ke program yang lain itu menjadi lebih simpel. Dan yang kedua, lebih mudah dibaca itu karena program function mewakili beberapa program sehingga dapat membuat program tersebut dapat lebih mudah dibaca. Yang ketiga yaitu mudah diperbaiki. Ketika kita menggunakan function, kita jadi lebih tahu dan di mana letak kesalahannya itu, lalu kita dapat memperbaikinya program tersebut. Jadi ketika kita mengalami sebuah error, kita tahu letak di mana error tersebut melalui function ini, karena kita langsung tertuju ke function tersebut, lalu bisa mengurangi penulisan kode yang berulang. Nah, di sini ketika kita menggunakan function, kita tidak perlu menulis kode yang berulang kali karena kita cukup diwakilkan dengan satu fungsi. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, mengapa function itu penting? Yang pertama, dengan function, program dipecah menjadi bagian-bagian kecil sesuai tugasnya. Hasilnya, kode lebih teratur dan mudah dipahami. Yang kedua, function membuat kita tidak perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Yang ketiga, dengan function, program dipecah menjadi bagian-bagian kecil sesuai tugasnya. Hasilnya, kode lebih teratur dan mudah dipahami. Yang keempat, dengan function menambah fitur baru lebih mudah karena struktur program sudah jelas. Program besar pun lebih mudah diperluas. Oke, jadi di sini saya ada contohnya ya, teman-teman. Seperti apa itu function? Nah, di sini seperti yang pertama nih. Ini ada jenis function. Di sini saya sebutkan pas saja. Yang pertama ada function tanpa parameter. Nah, di sini bisa dilihat di bagian function ini kita membuat function yang berupa sapaan. Nah, di sini function tersebut itu berisi tentang print halo selamat datang. Nah, kita tidak perlu menulis print lagi selamat datang karena kita sudah menggunakan sebuah fungsi yaitu berupa def. Nah, di sini kita hanya saja langsung menulis sebuah sapa dan tanda tutup huruf seperti ini. Maka hasilnya dia akan menghasilkan halo selamat datang. Yang kedua yaitu function dengan parameter. Di sini function dengan parameter itu jadi kita perlu menuliskan sesuatu ya, teman-teman. Jadi seperti pada ini def sapa nama, lalu di sini kita tulis nama di dalam kurungnya ini, lalu kita tulis halo, nama. Nah, di sini nama fungsinya itu yaitu sapa nama. Di sini kita tulis sapa nama, lalu kita masukkan parameternya. Di sini tidak ada parameternya dan yang kedua ini ada parameternya. Jadi di sini akan menghasilkan halo Noval. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu ada function dengan return value. Nah, di sini ada def tambah. Jadi nama fungsinya ini tambah, lalu a, b itu parameternya. Lalu return a plus b. Nah, lalu di sini kita akan tulis hasil itu sama dengan tambah nama parameternya, nama fungsinya, lalu masukkan parameternya berapa, lalu kita tulis hasilnya. Jadi return ini seperti rumusnya, teman-teman. Lalu hasilnya di sini akan berupa 8.
Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi dengan beberapa kondisi. Di sini kita tulis ada def cek suhu dan parameternya berupa suhu. Di sini untuk fungsinya itu namanya adalah cek suhu. Kita menggunakan loop yaitu berupa if, elif, dan else. Di sini if-nya ketika suhu kurang dari 20, maka dia akan menghasilkan dingin. Jika elif suhu kurang dari sama dengan 30, maka dia akan menghasilkan rumus yaitu normal. Yang ketiga yaitu ada else, maka ketika dia menghasil tidak keduanya, maka dia akan menghasilkan panas. Di sini kita akan tulis yaitu print. Nah, di sini kita tulis hasilnya teman-teman yang kita mau. Print suhu itu sama dengan 18 dan print suhu dengan parameternya 25 lalu dengan parameter 33, maka dia akan menghasilkan yaitu jika di bawah 20 maka dia akan menghasilkan dingin. Nah, di sini hasilnya dingin. Di sini dia tulisnya 25. 25 itu kurang dari sama dengan 30, maka dia akan masuk ke dalam normal. Nah, lalu di S lebih dari 30 bahkan tidak kurang dari 30, tidak kurang dari 20, maka dia akan menghasilkan panas, teman-teman. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai function yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin cukup. Maka kita akan lanjut saja ke bagian Scratch ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan memulai mengenai program function dalam bentuk Scratch ya teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana nanti program Scratch itu berjalan. Di sini saya sudah mempunyai beberapa program function. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana sih fungsi itu berjalan. Jadi, misal kita itu ingin membuat sebuah fungsi. Nah, di sini misal fungsinya memiliki program seperti ini, teman-teman. Hello, welcome. Nah, misal kita ingin meringkas menjadi satu bagian seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya MyBlock di sini. Nah, di sini kalian bisa membuat blok seperti ini. Kalau ketika sudah membuat, nah nanti kalian tinggal kopas ini ke bagian sini sehingga ini akan menghasilkan sebuah function yang lebih khas seperti ini teman-teman. Nah, ini hello, welcome. Nah, jadi dia akan mengaktifkan sebuah program yang ada di bagian sini. Nah, seperti itu teman-teman sebelumnya. Nah, di sini misal saya ingin membuat sebuah program yaitu seperti ini. Misal nih, saya ingin membuat yang memiliki parameter. Nah, di sini saya menggunakan parameter berupa nama. Jadi di sini saya ada namanya don dan tree. Jadi hello don, hello tree. Nah, di sini itu dia akan mengucapkan sebuah kata hello dan number of text ini berisi tentang parameter. Nah, di sini ketika kita mengisi sebuah parameternya, dia akan masuk ke dalam sini. Dan ini juga teman-teman. Jadi ini bisa didouble dengan jeda waktu sebesar 1 detik. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kedua yaitu di bagian function ini teman-teman. Ini penting. Kenapa penting? Karena di sini ketika kita menggunakan sebuah function ada dua parameter seperti ini, kita harus meletakkannya secara berurutan. Nah, di sini don dan 14. Nah, di sini juga username ini berupa don dan user age ini berupa 14. Jadi kalau di sini nama, di sini umur tidak bisa dibalik teman-teman. Nanti kalau misalnya balik maka jadi seperti ini. Nah, kita coba. Hello 14, you are Don. Nah, misalkan hello Don, you are 14. Kita ganti ya teman-teman. Oke. Di sini kita lihat hello username, lalu menunggu detik baru dia akan memunculkan umurnya dia. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah double number. Contohnya seperti ini. Nah, ini hampir sama seperti kalkulator atau pengoperasian.
Jadi di sini kita akan memasukkan sebuah eh, variabel. Nah, sebuah variabel. Lalu di sini dia dalam result number. Variabelnya kita berikan ini namanya, lalu to. Nah, di sini kita buat rumusnya. Di sini kita tulis numbernya kita buat dari parameternya ini, lalu dikali dengan 2, maka yang menghasilkan dengan 8. Misal kita ganti dengan 6, maka dia akan menghasilkan 12. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan sebuah rumus seperti ini dan menggunakan variabel. Kenapa menggunakan variabel? Nah, di sini supaya dia bisa mengeprint sebuah hasil dari operasinya ini, teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung ke bagian selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah function berupa pertanyaan. Jadi seperti ini. What's your name? Kita tulis Naufal. Hello Naufal, you are 18. Welcome. Nah, di sini ada dua function. Yang pertama untuk mendapatkan nama dari pengguna. Yang kedua itu untuk mengucapkan hasil dari jawaban yang diberikan. Oke, jadi di sini setnya yaitu berupa hasil dari jawaban. Nah, lalu jawabannya dia akan masuk ke dalam sini. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi lagi. Kita lihat. Oh iya, ini adalah gabungan ya teman-teman dari ini. Jadi ada dua. Ini untuk welcome user dan ini untuk get username. Jadi di sini untuk mendapatkan namanya. Lalu hasilnya itu nanti dia akan hello resultant name itu berupa variabel yang berisikan tentang jawabannya. Nah, lalu di sini dia akan menunggu dan mendapatkan get user age, yaitu mendapatkan umur. Nah, di sini teman-teman umurnya. Nah, di sini dia akan mengucapkan you are 18. Welcome. Hello Naufal dari pertanyaan ini. Lalu dia akan mengetik, maka akan mendapatkan user age. Nih, get user age bagian sini. You are nih segini. Result user age. Oh, di sini teman. Get user age. Coba. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman dari bagian fungsi, bagian sini. Nah, oke teman-teman, di sini ada penambahan. Kita tulis di sini. Nah, jadi di sini kita bisa menuliskan berdasarkan pertanyaan juga teman. Jadi di sini kita masukkan ini get user age-nya. Tulis. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini Naufal, how old are you? 14. Hello Naufal, you are 14. Oke, jadi sudah benar ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa masukkan setiap bagian komponen ini ke dalam sini. Ketika sudah, maka kita akan lanjut saja.
ke bagian Python ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di bagian Python. Dan di sini kita akan mendemonstrasikan kembali mengenai function yang telah kita pelajari di bagian Scratch ya teman-teman. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah program, yaitu berupa function yang saya komen terlebih dahulu, supaya ini kita tinggal start aja. Nah, di sini saya jelaskan kembali, kita tidak mungkin mengulangi sebuah program berkali-kali. Nah, di sini saya akan menuliskan kita akan menampilkan sebuah function yaitu berupa def. Nah, def ini untuk fungsi, teman-teman. Nah, di sini kita akan menamai fungsinya itu berupa welcome user. Nah, di sini saya tidak menggunakan parameter, jadi kita tidak perlu menginput apa-apa. Nah, di sini berisinya yaitu print hello dan print welcome to the program. Sekarang kita coba. Nah, dia akan menghasilkan hello welcome to the program. Nah, kalau misalnya kita menulisnya sebanyak 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak mungkin kita harus menulisnya satu-satu. Nah, ini akan cukup makan waktu sangat banyak. Nah, makanya kita cukup menulis def welcome user sebagai fungsi, lalu kita hanya menulis untuk yaitu welcome user sama functionnya saja. Jadi sini saya akan tulis sebanyak 2 kali. Kita coba. Nah, dia di sini akan langsung tulis sebanyak 2 kali, teman-teman. Oke, sekarang kita komen dulu. Oke, selanjutnya kita coba ke function selanjutnya. Oke, di sini kita akan menggunakan sebuah parameter yaitu berupa username. Nah, di sini nama fungsinya yaitu welcome user. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini dia akan menghasilkan yaitu Bob. Nah, hello Bob, welcome to the program. Karena di sini kita mengisi parameternya, teman-teman, yaitu dari parameter username-nya ini. Nah, dan di sini kita perlu memasukkan berupa tanda petik. Kenapa menggunakan tanda petik? Karena ini kita berupa kalimat, bukan berupa angka, teman-teman. Kalau berupa angka, nanti kita akan menggunakan sebuah string. Oke, jadi begitu yang saya jelaskan di PPT tadi. Kalau ini tidak menggunakan parameter, nah ini menggunakan parameter username. Oke, seperti itu, teman-teman. Sekarang kita komen dulu. Oke, sekarang kita ke bagian fungsi yang kedua, teman-teman. Kita coba. Nah, di sini kita juga menggunakan parameter, namun di sini kita menggunakan string. Seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada parameter yaitu ada username dan user age. Nah, di sini kita menuliskan print username. Nah, seperti ini. Jangan lupa menggunakan tanda petik. Lalu print string user age years old. Nah, di sini kita menggunakan 20, teman-teman, untuk angkanya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Cukup simpel sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Nah, di sini kita akan membuat sebuah matematika. Nah, kita coba. Ini sama aja seperti parameter, kita menggunakan rumus. Jadi, nah 8. Kenapa 8? Karena di sini kita menggunakan parameter number, yaitu diisi dengan angka 4, teman-teman. Nah, ini return itu sebagai rumusnya, teman-teman. Bagian sini. Jadi, untuk bagian ini kita akan menggunakan return untuk rumusnya. Kalau di sini menggunakan di sini kita menggunakan return untuk stringnya juga, teman-teman. Oke, seperti itu.
Di sini untuk parameternya bebas ya teman-teman, mau diubah ke apapun tetap bisa. Contoh nih, saya ganti ke 7. Kita coba. Nah, di sini dia akan menghasilkan 14 teman-teman. Oke, cukup. Kita lakukan lagi. Oke, sekarang kita ke bagian yang keempat. Di sini kita ada sebuah program yaitu untuk menginput sebuah nama dan umur teman-teman. Kita coba. Username Naufal. Hello Naufal, how old are you? I am 18. You are 18 years old. Nah, di sini kita masukkan def return input what is your name. Return ini untuk rumusnya teman, dan di sini kita menggunakan yaitu input. Nah, input what is your name. Nah, di sini kita akan menjawab def get user age. Di sini kita juga menggunakan what are you. Lalu di sini kita akan menggunakan def lagi. Nah, kita menggunakan fungsi dan masukkan fungsi juga di dalamnya yaitu username sama dengan get username di atas tadi, get username, jadi nama fungsinya get username. Lalu user age, get user age di sini tulis get user age. Lalu kita print di sini bagian ada hello username. Lalu di sini juga ada you are string user age use all. Nah, di sini kita tulis aja fungsinya di bagian sini teman. Nah, jadi di sini seperti lebih ringkasnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja untuk bagian awalan dari program Python Fusion teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk dalam bagian selanjutnya. Oke guys, kita lanjut lagi di bagian proyek yang kedua. Sekarang kita akan membuat sebuah kalkulator dalam bentuk string menggunakan fungsi function. Nah, di sini kita akan membuatnya itu dalam bentuk diagram flowchart dulu ya teman-teman, supaya kita lebih mudah. Nah, di sini tahapannya itu kita mulai dari start dulu. Lalu kita mulai ke print calculator instruction, atau kita menginstruksikan kalkulator. Jadi di sini kita akan memberikan instruksi. Lalu ask the user for number 1. Jadi kita akan menanyakan kepada user yaitu nomor pertama. Lalu yaitu ada ask the user for number 2, and di sini kita akan meminta nomor kedua yang akan diisi oleh user. Lalu ask the user for the operation type. Jadi di sini kita akan bertanya operasi apa yang akan kita pilih. Di sini ada percabangan yaitu apakah operasi tersebut berupa plus. Nah, jika berupa plus maka kita akan menambahkan nomor 1. Nah, lalu jika tidak maka kita menggunakan operasi minus, maka kita akan menggunakan angka 2 dari nomor 1, atau ini nomor 1 dan nomor 2 ini ditambah. Lalu kalau misalnya ini nomor 2 dikurangi dengan nomor 1. Lalu jika tidak maka operasi itu apakah berupa perkalian. Nah, di sini perkalian dalam bentuk komputer itu kita menggunakan tanda bintang teman-teman. Nah, jadi di sini jika iya maka nomor 1 dikalikan dengan nomor 2. Lalu jika pembagian atau slash seperti ini, maka dia akan nomor 1 dibagi dengan nomor 2. Nah, cukup simpel saja untuk tentang pembuatan kalkulator. Lalu kita akan lanjut aja ke bagian ini ada ke bagian sketch. Nah, di sini sudah saya bikinkan programnya. Di sini urutan seperti ini. Jadi nanti kita akan menginstruksikan ini hingga akhir seperti ini. Nah, di sini kita bedah hal itu teman-teman. Di sini saya pada awalnya menggunakan print instruksi. Kita menggunakan print instruksi. Nah, di sini teman-teman,
saya menggunakan ini. Nah, di sini bersihkan tentang selamat datang di kalkulator. Kalau menunggu detik, maka dia akan memberikan pesan lagi, yaitu berikan 2 angka dan jenis operasi. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian sini. Karena fungsi instruksi sudah selesai, maka dia akan langsung bertanya, nomor 1 apa? Nah, lalu di sini kita jawab. Nah, maka di sini dia akan masuk ke dalam variabel nomor 1. Lalu kita tanya lagi, nomor 2. Nah, ketika jawaban sudah ada, maka dia akan masuk ke dalam variabel nomor 2. Lalu dia akan tanya nih, apa jenis operasi? 1 untuk penambahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan angka 4 untuk pembagian. Nah, di sini jawabannya akan masuk ke dalam variabel yaitu operasi. Nah, di sini kita menggunakan if else lagi, teman-teman. Oke. Di sini kita menggunakan if yang pertama, itu jika operasi yang kita pilih itu sama dengan 1, maka nomor 1, nomor 2 ini akan masuk ke dalam function. Nah, di sini tambahkan 2 angka di bagian function, maka berupa jika sama dengan 1, maka di sini kita penambahan, teman-teman. Nah, ini tambahkan 2 angka. Nah, di sini karena tadi kita menambahkan yang urut, nih, seperti teman-teman. Ini nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini nomor 1 dan nomor 2 terisi dari jawaban ini. Oke. Setelah terisi, maka dia akan menambahkan di sini, teman-teman. Jika kita tidak menggunakan nomor 1, maka dan kita menggunakan nomor 2, maka akan seperti ini. Jadi if, maka jika else kita menggunakan operasi sama dengan 2, maka akan menghasilkan pengurangan. Tadi juga, teman-teman. Nih, pengurangan. Nomor 1 dikurangi dengan nomor 2. Selanjutnya, jika tidak menggunakan pengurangan, maka akan menggunakan perkalian. Nomor 3. Jika sama dengan 3, maka dia akan menghasilkan perkalian. Oh, ini dia perkalian. Nah, perlu diingat ya, teman-teman. Kenapa sih kok angkanya yang dari sini bisa langsung masuk ke dalam sini? Oke, kita lihat, teman-teman. Di sini jawabannya itu variabel 1 dan 2 itu masuk ke sini, teman-teman. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ketika fungsi dan ada parameter 2 seperti ini, kita harus memberikannya secara urut. Jika pertama nomor 1, yang nomor 2, maka harus urut seperti ini. Nah, kalau parameter yang sudah masuk, otomatis ini akan masuk ke dalam fungsi. Seperti ini, teman-teman. Oke, ketika sudah masuk ke dalam fungsi, maka dia akan dijalankan, teman-teman. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam variabel, maka ini akan menghasilkan hasilnya nanti di bagian sini, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya, jika tidak nomor 1, tidak nomor 2, dan tidak nomor 3, maka kita bisa pilih nomor 4 atau berupa pembagian, teman-teman, seperti ini. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Oke, jika kita tidak memilih keduanya, maka nomor salah. Dalam detik, maka sistem akan berhenti, teman-teman. Seperti ini. Nah, yang ini juga kalau bukan nomor, maka dia akan salah, teman-teman, dan akan berhenti. Seperti itu, teman-teman. Nah, di akhir say hasil. Di sini variabelnya hasil-hasil semua. Nah, hasil-hasil semua. Maka di sini dia akan memberikan hasil. Oke, kita coba running ya, teman-teman. Nomor 1 kita isi coba dengan nomor 5. Kita isi dengan angka 6. Kita coba dengan perkalian. 3. Nah, dia akan menghasilkan 30. Oke, kita coba lagi, teman-teman. Lagi. 1, kita isi dengan nomor 3 aja, angka 3. Nomor 2 kita isi dengan angka 2. Kita isi penambahan. Oke, berjalan dengan lancar. Penambahan 3 tambah 5, 3 tambah 2 dengan 5. Oke, lalu kita lanjut. 5. Kita kurangi dengan 1. Kita coba pengurangan. Oke, benar.
5 per 1 sama dengan 4. Oke, perkalian udah, kita masuk ke bagian pembagian. 8 kita bagi dengan 2, maka hasilnya oke, sudah benar 4 teman-teman. Oke, itu bagian menggunakan Scratch ya teman-teman. Sekarang kita akan beralih ke program Python teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di Python dan sekarang kita akan membuat sebuah kalkulator dari Scratch yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan print untuk menggunakan def print instruksi, yaitu untuk memberikan instruksi pertama yaitu berupa print halo selamat datang di kalkulator, yaitu dan print yang kedua yaitu ada masukkan 2 angka dan kemudian pilih operasi yang diinginkan. Lalu untuk fungsi yang kedua kita akan langsung ke dalam operasinya langsung, yaitu yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat ada pembagian. Di sini semuanya sama teman-teman, namun di sini hanya perbedaannya ada di rumusnya. Yang ini tambah, ini min, ini kali, dan ini bagi. Nah, di sini return untuk pemberian rumusnya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan parameter. Jika yang tidak menggunakan parameter, maka di sini kita menggunakan parameter untuk menginput nilainya. Oke, langsung saja kita ke dalam alurnya langsung. Tadi kita sudah membahas mengenai fungsinya teman-teman. Jika fungsi, di sini kita menggunakan def ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini kita tulis print instruksi. Kita kasih jarak aja biar kelihatan rapi. Nah, ini untuk memberikan instruksi pertama teman-teman. Nah, di sini kita buat sebuah variabel. Nomor 1 itu sama dengan integer input nomor 1. Nah, di sini itu kita fungsinya untuk menginput nilai, teman-teman. Nah, di sini ketika kita sudah menginput nilai, maka kita akan menentukan operasinya. Yaitu ada operasi sama dengan input integer input jenis operasi 1 untuk plus, 2 untuk minus, 3 untuk perkalian, 4 untuk pembagian. Nah, di sini kita tulis if operasi sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan penjumlahan. Nomor 1, nomor 2 ini untuk parameternya. Oke, lanjut. Elif operasi sama dengan 2. Nah, hasilnya itu akan menggunakan fungsi dari pengurangan 2 angka. Jika tidak, maka akan menggunakan operasi sama dengan 3, maka akan menghasilkan fungsi dari perkalian 2 angka. Jika tidak lagi, maka akan menggunakan nomor 4, yaitu pembagian 2 angka dari nomor 1 dan nomor 2. Jika tidak, maka akan menghasilkan tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, ini jika semisal angkanya itu 0 teman-teman. Nih, di dalam pembagian itu ini ada sendirinya teman-teman. Oke, jadi kita jelaskan. If nomor 2 sama dengan 0, maka hasil if nomor 2 itu bukan sama dengan 0, maka pembagiannya itu bisa teman-teman. Tapi jika tidak, maka print tidak bisa dibagi dengan 0, maka otomatis sistem akan langsung keluar. Ini exit. Nah, else print operasi tidak valid jika kita tidak masukkan angka dengan benar teman-teman. Nah, maka di sini di akhir dia akan menghasilkan print hasilnya adalah str hasil atau string hasil. Kita coba running. Nah, ini langsung muncul, halo selamat datang di kalkulator, masukkan 2 angka dan kemudian pilih operasi yang diinginkan. Nomor 1, terus 5, terus 4. Kita tulis 1 dulu, hasilnya 9. Oke, sekarang kita coba lagi. 5 dan 4, kita tulis pengurangan. Oke, benar, hasilnya 1. Kita coba lagi. 10, 2, kita tulis 3. Oke, benar, hasilnya 20 teman-teman, 10 kali 2. Oke, selanjutnya 10, 2, kita bagi. Oke, ada kesalahan teman-teman.
salah teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oke, udah benar. Kita coba 10, 2, 4. Oke, sudah benar. Hasilnya 5 ya teman-teman. Di sini ada komanya nih. Oke, sekarang karena ini sudah selesai, maka untuk program kalkulator dianggap sudah selesai teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke program selanjutnya, yaitu kita akan membuat sebuah daftar nilai, dan kita akan mencari nilai minimum, nilai maksimum, dan juga nilai rata-rata. Nah, di sini ada urutannya teman-teman. Nah, ini urutannya. Yang pertama yaitu adalah mulai dari start, lalu buat daftar nilai kosong, lalu memanggil nilai dari pengguna atau meminta nilai dari pengguna, lalu mencetak jumlah nilai. Setelah mencetak jumlah nilai, maka kita akan mencari komputasi daftar nilai minimum atau mencari nilai minimum. Lalu akan mencari daftar nilai maksimum, lalu akan mencari juga daftar nilai rata-rata. Lalu akan menghasilkan print minimum, maksimum, dan rata-rata nilai. Oke, kita mulai dari mendapatkan nilai dari pengguna. Kita lihat, di sini program akan meminta nilai. Lalu, apakah nilai tersebut sama dengan 1? Jika tidak, maka nilai antara 0 dan 10. Jika tidak lagi atau lebih dari 10, maka print akan error dan akan kembali. Jika iya, nilai akan masuk ke dalam daftar, lalu akan kembali lagi, sampai seterusnya sampai kita ingin menghentikannya dengan menginput nilai -1. Setelah itu, setelah nilai masuk, maka akan mencetak jumlah nilai. Nah, setelah mencetak jumlah nilai, maka kita akan masuk ke dalam fungsi selanjutnya, yaitu kita akan mencari nilai minimum. Nah, di sini kita akan melihat nilai minimumnya. Dari mulai awal kombinasi data nilai minimum, kita akan masuk ke atur minimum jadi pertama. Lalu, kita akan melihat nilai terakhir dalam list. Apakah nilai tersebut merupakan yang paling kecil? Jika iya, maka ia akan ditambahkan yang pertama. Jika tidak, maka ini akan berulang terus menerus sampai mendapatkan nilai minimum. Ini sama berlakunya ketika kita mencari nilai maksimum, teman-teman. Ini akan terus berulang sampai dia mendapatkan nilai yang paling besar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam komputasi rata-rata. Kita akan mencari nilai rata-rata, yaitu dengan rumus jumlah dari nilai akan dibagi dengan banyaknya data, ya teman-teman. Oke, di sini dimulai dari komputasi jumlah dari nilai semua elemen. Lalu kita akan membagi jumlah elemen dengan banyaknya elemen. Nah, setelah itu akan menghasilkan sebuah rata-rata. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita akan mencari nilai minimum, nilai maksimum, dan juga nilai rata-rata. Ini kita akan membuat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk Scratch dan juga dalam bentuk Python, teman-teman. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di bagian Scratch, dan sini saya sudah membuat programnya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat programnya, yaitu tentang membuat tabel untuk mencari nilai maksimum, nilai minimum, dan juga nilai rata-rata. Di sini kita bedah satu persatu. Kita lihat. Yang pertama, ini untuk play-nya. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai dari pengguna, teman-teman. Kita cari variabel dari nilai dari pengguna. Nah, ini teman-teman, kita bedah coba. Dari yang pertama, yaitu tentang variabel, kita akan meminta nilai ke dalam true. Nah, di sini akan ada tulisan repeat until jawabannya sampai false. Nah, di sini kita akan bertanya, meminta nilai berikutnya. Nah, lalu di sini kita akan tulis nilai itu akan berisi tentang answer. Nah,
Di sini kita akan menggunakan if else. If nilai sama dengan min 1, maka variabel akan masuk ke dalam false. Nah, jadi di sini kan kita kan sudah tahu kalau dia itu akan mengulangi sampai false. Nah, jadi false itu sama dengan min 1. Jadi ketika kita sudah masukkan nilai min 1, maka sistem ini akan berhenti karena dia sudah repeat until false. Nah, jika else atau nilai lebih dari min 1 atau nilai kurang dari 10, maka jawaban variabel nilai ini akan masuk ke dalam tabel nilai, teman-teman. Nah, jika tidak, maka akan diberikan instruksi untuk memberikan nilai antara 0 sampai 10. Nah, ada lagi, jika if nih length of nilai atau panjangnya dari banyaknya tabel ini sama dengan 0, maka siswa tidak memiliki nilai atau tidak ada nilai yang diinput sama sekali. Oke, selanjutnya ini akan memberikan penjelasan kita memberikan berapa nilai sih atau length of nilainya. Selanjutnya akan menunggu sebanyak detik, maka kita akan masuk ke dalam komputasi nilai minimum. Nah, di sini kita akan mencari nilai minimum. Nah, ini teman-teman nilai minimumnya. Di sini kita akan melihat variabel minimum akan berisikan tentang nilai dari nomor 1, teman-teman. Lalu untuk indeks itu juga asumsikan menjadi 1. Lalu di sini kita akan mengulang sebanyak-banyaknya nilai atau panjangnya nilai yang ada di dalam tabel. Di sini kita akan menggunakan if else. If item index atau item index yang berada dalam nilai itu kurang dari minimum, maka dia akan masuk ke dalam minimum, teman-teman. Namun jika tidak, maka dia akan berubah menjadi nomor 1. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai maksimum sama, teman-teman. Namun hanya berbeda simbolnya saja. Dia akan mengulangi terus sebanyak nilai yang ada di dalam tabel sampai mendapatkan nilai maksimum. Nah, sekarang nilai rata-rata, teman-teman. Di sini kita lihat untuk nilai rata-rata, dia akan mengulangi sebanyak-banyaknya nilai yang ada dalam tabel. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu dari jumlah keseluruhan nilai. Kita menggunakan sum, ini teman-teman, change sum by index item. Jadi di sini dia adalah jumlah dari keseluruhan dibagi dengan panjangnya nilai atau banyaknya nilai, teman-teman. Oke, itu maka akan tertulislah seperti ini. Nilai minimum sama dengan ini tadi, lalu nilai maksimum dan nilai rata-rata. Jadi itu, teman-teman, untuk penggunaan Scratch untuk mencari nilai minimum, nilai maksimum, dan juga rata-rata tabel, teman-teman. Sekarang saya akan mendemonstrasikan dari si Scratch ini ya, teman-teman, untuk nilai minimum, maksimum, dan rata-ratanya. Sekarang kita coba kita isi dengan 7, 8, 9, 8, 7, 9, 6. Oke, seperti ini. Lalu kita isi dengan min 1 untuk menghentikan dari operasinya. Nah, di sini tadi kita memberikan sebanyak 8 nilai, sudah dikasih tahu. Lalu di sini ada keterangan maksimum kita 9, jumlah dari ketiga nilai ke 8 nilainya 62, lalu rata-ratanya itu 7,75. Lalu untuk nilai minimumnya itu ada di 6 ya, teman-teman. Nah, jadi mungkin itu saja mengenai pembentukan tabel dalam Windows Scratch. Sekarang kita akan masuk ke dalam Python untuk program lebih lanjut. Oke, teman-teman.
teman-teman, sekarang kita sudah ada di Python, sehingga kita sekarang akan mendemonstrasikan dan menjelaskan satu persatu mengenai yang sudah kita demonstrasikan di Scratch ya teman-teman. Nah, di sini pertama itu ada namanya saya berikan function berupa nilai dari pengguna. Ini, nah, berikan nilai dari pengguna. Di sini belum ada parameternya. Lalu di sini ada grades yang akan diisi nanti. Lalu ada tanya untuk nilai. Nah, jadi jika tanya untuk nilai sama dengan true, maka dia akan mengulang tanya untuk nilai. Nilai sama dengan integer, input nilai selanjutnya. Jadi ini akan berupa nilai angka. Lalu jika nilai sama dengan min 1, nah maka nilainya sama dengan false. Lalu selanjutnya jika tidak, maka dan kurang dari 10 sama dengan 10, maka nilai akan termasuk ke dalam daftar nilai. Lalu jika tidak, maka nilai harus antara 0 dan 10 atau kurang dari 0. Oke, setelah itu selanjutnya kita masuk ke dalam function, yaitu hitung nilai minimum. Nah, di sini nilai minimum kita sudah menggunakan parameter, yaitu dari nilai list. Nah, di sini minimum sama dengan nomor list 0. Jadi dari awal. Lalu untuk nomor in, nomor list, jika nomor kurang dari minimum, maka minimum sama dengan nomor. Jadi dia akan mencari nilai yang paling terkecil secara berulang kali hingga mendapatkan nilai yang paling minimum. Nah, yang maksimum juga sama. Di sini dia akan mencari nilai maksimum sampai ketemu yang paling besar. Seperti ini, maksimum sama dengan nomor listnya. Jadi dia mulai dari 0 dulu. Lalu dia untuk nomor, di nomor list itu jika nomor lebih besar dari maksimum, maka maksimum itu sama dengan nomor. Jadi ketika nomor itu lebih besar dari yang lainnya, maka nomor tersebut itu juga termasuk dalam, maka nilai maksimum itu juga termasuk dalam nomor. Jadi nomor bisa jadi nomor dan berulang kali sampai dia menemukan yang paling besar. Nah, di sini juga ketika menghitung rata-rata, ini dimulai dari banyaknya nilai. Dia dimulai dari 0 dulu. Lalu untuk nomor di nomor list itu dia akan menjumlahkan untuk average. Jadi dia sama dengan jumlah nilai dibagi dengan panjangnya nilai atau banyaknya nilai. Nah, lalu dia akan mengulangi terus. Oke, selanjutnya ini tinggal memasukkan fungsi-fungsinya ya teman-teman. Nah, di sini nilai sama dengan dapatkan nilai dari pengguna. Jadi ketika panjang nilainya itu sama dengan 0 atau tidak ada nilai sama sekali, maka dia akan mengeprint tidak ada nilai yang diberikan. Nah, otomatis dia langsung keluar. Namun di sini jika print nilai dan print, maka dia akan memberikan nilai sebanyak sekian. Lalu nilai minimumnya itu ada berapa, nilai maksimumnya itu termasuk dalam nilai maksimum ini. Hitung nilai maksimum ini berupa fungsinya yang minimum juga akan memanggil sebagai minimum ini, lalu yang rata-rata juga akan memanggil. Nah, di akhir nanti setelah selesai ini semua, maka semua nilai akan ditampilkan seperti ini. Kita coba ya teman-teman. List 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Oke, kita coba. Kita hentikan dengan min 1. Nah, kau memberikan 11 nilai. Nilai minimum ada di 6, nilai maksimum di 9, dan nilai rata-ratanya ada di 7,6363636. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini dapat mempermudah sekali untuk menghasilkan perulangan output ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menulis print per ininya, tapi kita akan menulisnya itu di akhir aja. Jadi supaya ini kelihatan lebih simpel dan
dapat diketahui di bagiannya. Oke, mungkin cukup itu saja mengenai video saya untuk fungsi. Terima kasih. Sekian, semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.